Al-Ghazali hidup pada zaman yang penuh dengan gejolak. Sebagian wilayah Islam ketika itu tenggelam, sebagian terpecah belah, dan sebagian yang lain berada dalam ketidakpastian antara tenggelam dan terhapus dari peta bumi. Dari segi politik, dunia Islam ketika itu terbelah dalam 3 kekhalifahan. Kekhalifahan Umayyah di Andalusia, Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, dan Kekhalifahan Fatimiyah di Afrika Utara. Kondisi Kekhalifahan Baghdad hanya tinggal nama, sejatinya ia telah tiada, karena kekuasaan wilayah ini berada di tangan bangsa Saljuk Turki. Saljuk menguasai bagian timur dunia Islam. Sementara itu, bagian barat dikendalikan bangsa Buawiyah, kalangan bangsawan Persia yang menganggap diri mereka keturunan Kisra. Jika dilihat dari segi mazhab yang dianut, Saljuk bermazhab Ahlus Sunnah atau Sunni, sedangkan Buawiyah bermazhab Syiah. Perbedaan-perbedaan ini selanjutnya membuat friksi di tengah-tengah umat Islam. Tegangan dan konflik yang terjadi itu berimbas terhadap kehidupan spiritual dan intelektual umat. Pada tataran spiritual dan intelektual, lahir berbagai macam faksi, antara lain Mu'tazilah, Mutakalimin, konservatif, modernis, Syiah Batiniyah, Sufi, dan filsuf. Perdebatan politik, spiritual, dan intelektual ini turut mewarnai perjalanan Al-Ghazali di masa-masa awal kehidupannya. Al-Ghazali mempunyai nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi. Dalam banyak literatur, Al-Ghazali diberi gelar Hujatul Islam atau Sang Hujah Islam karena dirinya sangat menguasai banyak ilmu dan fasih dalam menyampaikannya. Selain gelar tersebut, Sholeh Ahmad Al-Syami menyebutkan bahwa Al-Ghazali juga pantas mendapat gelar Mujaddid Al-Qarn Al-Khamis atau pembaharu abad ke-5 Hijriah. Al-Ghazali dilahirkan di Tus yang sekarang dekat dengan Mashhad, salah satu daerah Khurasan yang sekarang masuk wilayah Iran, pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Di tempat ini pula dia wafat dan dikuburkan pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi dalam usia yang relatif belum terlalu tua, yaitu 55 tahun. Al-Ghazali meninggalkan istri dan anak-anaknya beserta karya-karya yang begitu banyak untuk dunia Islam. Mengenai kehidupan keluarga Al-Ghazali, dirinya menikah pada usia muda dan dari pernikahannya itu dia dikaruniai anak laki-laki dan perempuan. Dalam tinjauan ilmu nasab, para ulama berbeda pendapat ketika menelusuri sandaran dari nama Al-Ghazali. Sebagian menyatakan bahwa penyandaran namanya kepada daerah Ghazalah di Tus, tempat kelahirannya. Keterangan ini dikuatkan oleh Al-Fayumi dalam Al-Mishbah Al-Munir dengan merujuk pada pendapat salah seorang keturunan Al-Ghazali, yaitu Majduddin Muhammad bin Muhyiddin Muhammad bin Abi Thohir Syarwan Shah bin Abi Al-Fadl bin Ubaidillah, anaknya Situ Almana binti Abi Hamid Al-Ghazali, yang mengatakan, telah salah orang yang menyandarkan nama kakek kami tersebut dengan ditasydid. Sebagian lagi mengatakan penyandaran nama kepada pekerjaan dan keahlian keluarga, yaitu menenun, sehingga nisbatnya ditasydid. Demikian pendapat Ibnu Al-Athir. Dinyatakan pula oleh Imam Nawawi, tasydid dalam Al-Ghazali adalah benar. Bahkan Ibnu Al-Sam'ani mengingkari penyandaran nama yang pertama dan berkata, saya telah bertanya kepada penduduk Tus tentang daerah Al-Ghazalah
dan mereka mengingkari keberadaannya. Ada yang berpendapat bahwa Al-Ghazali adalah penyandara nama pada Ghazalah, anak perempuan Ka'ab al-Akhbar. Ini pendapat Al-Khafaji yang dijadikan sandaran para ahli nasab mutaakhirin adalah pendapat Ibnu al-Atsir dengan tasydid, yaitu penyandaran nama kepada pekerjaan dan keahlian bapak dan kakeknya. Al-Ghazali lahir dari sebuah keluarga yang sederhana. Tidak ada informasi lengkap tentang jumlah anggota keluarganya. Tiap informasi yang ada menyebutkan bahwa keluarga tersebut hanya terdiri atas ayah, ibu, dan kedua anak dari pasangan suami istri tersebut, yaitu Al-Ghazali dan adiknya, Ahmad. Ayahnya bekerja sebagai pemintal wol yang kemudian dijualnya di tokonya di Tus. Menjelang wafatnya, ayah Al-Ghazali menitipkan kedua putranya, Al-Ghazali dan saudaranya Ahmad, kepada teman yang merupakan seorang sufi dan memberinya sejumlah harta dari hasil tabungannya. Ayahnya sangat menginginkan Al-Ghazali dan juga saudaranya Ahmad untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Ayahnya wafat ketika usia Al-Ghazali masih belia. Sementara itu, ibunya dikaruniai oleh Allah umur panjang hingga dapat melihat masa keemasan anaknya menjadi seorang ulama besar kala itu. Setelah beberapa lama Al-Ghazali dan saudaranya diasuh oleh teman ayahnya ini, Al-Ghazali dan saudaranya pun diarahkan untuk melanjutkan pendidikan ke sebuah madrasah. Inilah babak baru perjalanan hidup Al-Ghazali yang dijalani secara mandiri dan penuh dengan keprihatinan, sebagai bekal dalam mengembangkan sisi intelektualnya untuk mewarnai kemajuan peradaban Islam ke masa depan. Masa menuntut ilmu. Sebagai seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, Al-Ghazali telah banyak menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu. Tidak tanggung-tanggung, demi tujuan tersebut, Al-Ghazali melakukan perjalanan panjang dari satu negeri ke negeri lainnya untuk belajar dengan menemui para guru. Semangatnya dalam menuntut ilmu sudah terlihat sejak usianya masih muda. Mengenai hal ini, Al-Ghazali telah menuliskannya secara detail di dalam autobiografinya yang sangat terkenal, Al-Munqiz min Al-Dhalal. Berikut ini. Sejak usia remajaku, ketika hampir dewasa sebelum menginjak usia 20 tahun hingga sekarang, di usia lebih dari 50 tahun, aku tidak berhenti mengarungi luasnya laut yang dalam itu. Aku mengarungi kedalamannya dengan berani, tidak seperti penyelam yang pengecut dan penakut. Aku menyusuri setiap kepelikan, bergelut dengan segala kerumitan, menerobos setiap kesulitan, mengkaji akidah setiap kelompok dan menyingkap rahasia mazhab setiap golongan. Hal itu demi bisa membedakan antara orang yang menegakkan kebenaran dengan orang yang menyebarkan kebatilan, dan antara orang yang menegakkan sunnah dengan orang yang berbuat bid'ah. Sesungguhnya, haus menyelami hakikat segala sesuatu adalah adat kebiasaan dan watakku sejak awal dari masih usia muda. Itu merupakan insting dan fitrah yang Allah karuniakan kepadaku. Keduanya disematkan ke dalam sifat bawaanku, bukan karena ikhtiar dan usahaku, sehingga aku terbebas dari belenggu taklid. Dari uraian di atas terlihat jelas betapa kritis dan semangatnya Al-Ghazali dalam menggeluti ilmu sampai-sampai tidak mengenal batasan usia. Menurut penuturan Montgomery Watt, tidak ada sumber yang secara pasti mencatat
awal mula pendidikan Al-Ghazali dimulai. Namun, menurut penelitian yang dilakukannya, Al-Ghazali memulai pendidikan pada tahun 1069 Masehi ketika usianya menginjak 11 tahun. Al-Ghazali mengawali kegiatan belajarnya di kota Tus, tempat kelahirannya, di bawah bimbingan seorang sufi yang tidak lain adalah teman dari ayahnya. Al-Ghazali mempelajari doktrin-doktrin ajaran Islam yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah, mendengarkan setiap cerita para tokoh mulia, dan menghafalkan puisi-puisi cinta mistisisme Islam. Setelah itu, perjalanan intelektual Al-Ghazali beralih di bawah pengasuhan Imam Ahmad Al-Razakani yang ahli di bidang fikih. Selain mempelajari seluk-beluk fikih, pada periode ini Al-Ghazali juga turut mendalami tasawuf di bawah bimbingan seorang sufi terkenal ketika itu, Yusuf Al-Nasaj. Setelah itu, Al-Ghazali melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan pergi menuju Jurjan pada usia kurang dari 20 tahun untuk belajar kepada Abu Nasr Al-Ismaili dalam masalah hukum Islam. Hasil dari pembelajaran tersebut kemudian ditulis dalam bentuk catatan yang selanjutnya diberi nama Al-Ta'liqah. Setelah selesai, Al-Ghazali kemudian kembali ke Tus. Ada hal yang menarik ketika Al-Ghazali menempuh perjalanan dari Tus menuju Jurjan yang jaraknya kurang lebih 250 mil. Dalam perjalanan itu, Al-Ghazali tidak jarang harus berangkat bersama-sama kafilah pedagang agar aman dari ancaman para penyamun. Tidurnya terkadang di tempat terbuka atau juga di serambi masjid. Perjalanan berat ini terus dia lalui hingga akhirnya sampai di Jurjan, tempat idaman untuk menuntut ilmu. Inilah potret kesederhanaan seorang penuntut ilmu sejati. Ketika Al-Ghazali kembali ke Tus selepas menuntut ilmu, dalam perjalanan, dirinya dihadang oleh sekelompok penyamun. Mereka merampas seluruh barang bawaan Al-Ghazali, termasuk tas yang berisi kertas dan buku pelajarannya. Karena sangat cinta terhadap ilmu, Al-Ghazali pun meminta agar kertas dan buku-bukunya itu dikembalikan. Namun demikian, salah seorang penyamun itu menghardiknya dengan berkata, "Apa artinya pengetahuan jika hanya tertulis dalam kertas? Ketika kertas itu hilang, maka ilmu yang ada di dalamnya juga akan ikut hilang." Mendengar perkataan penyamun itu, Al-Ghazali seperti mendapatkan pelajaran yang berharga. Setelah peristiwa itu, Al-Ghazali mulai menghafalkan setiap tulisan, baik yang dia tulis sendiri maupun yang ada di dalam kitab. Metode ini dilakukan agar tidak ada lagi kekhawatiran andai kata suatu saat nanti tulisan dan buku-bukunya hilang. Perjalanan intelektual Al-Ghazali berlanjut di Naisabur untuk berguru kepada Abu al-Ma'ali al-Juwaini. Perjalanan intelektual Al-Ghazali berlanjut di Naisabur untuk berguru kepada Abu al-Ma'ali al-Juwaini, atau yang terkenal dengan sebutan Imam Haromain, atau imam yang pernah menuntut ilmu di dua tanah haram, Madinah dan Mekah, pada tahun 470 Hijriah atau 1077 hingga 1078 Masehi. Di bawah asuhan Imam Haromain, Al-Ghazali mempelajari banyak ilmu, antara lain teologi, filsafat, logika, dialektika, dan sains umum. Di Madrasah Nazamiyah yang dipimpin oleh Imam Haromain, para murid di sana belajar tanpa dipungut biaya.
Di sana, Al-Ghazali menghabiskan waktu selama 8 tahun. Sepanjang 8 tahun ini, Al-Ghazali berusaha keras dan bersungguh-sungguh hingga cemerlang dalam menguasai seluk-beluk mazhab Imam Syafi'i. Fikih ikhtilaf, ilmu perdebatan, ilmu ushul atau ushuluddin dan ushul fikih, dan juga mantik. Dia juga tekun membaca kitab-kitab hikmah dan filsafat. Mendalami perkataan para pemikir dan filsuf, serta mampu menyanggah dan mematahkan argumen-argumen mereka. Pemahaman-pemahaman yang dimilikinya itu kemudian dituliskannya dalam banyak buku. Kepiawaian dan kecerdasan Al-Ghazali ini sampai-sampai membuat Imam Haramain memuji dengan berkata, "Al-Ghazali itu bagaikan lautan tak bertepi." Pada masa ini, Al-Ghazali menetap di Naisabur sampai Imam Haramain wafat pada 478 Hijriah. Imam Haramain wafat setelah mengabdikan dirinya untuk mengajar di Naisabur selama kurang lebih 30 tahun. Ada hal yang menarik semasa Al-Ghazali menimba ilmu di Naisabur. Dari sekitar 400-an murid yang belajar di sana, Al-Ghazali adalah murid dari Imam Haramain yang paling cerdas. Dan hal itu diakui oleh gurunya seperti diungkapkan di atas. Karena kecerdasannya itulah Al-Ghazali mendapat dukungan dari murid-murid di sana untuk menjadi pembantu sang guru, sekaligus menjadi wakilnya. Ketika masih belajar di Naisabur, Al-Ghazali menulis sebuah buku. Karya tersebut berjudul Al-Manhul. Mengetahui karya dari muridnya itu, Imam Haramain memberikan komentar, "Engkau menguburku ketika aku masih hidup. Tidakkah engkau bersabar? Karyamu ini menyelimuti karyaku." Inilah sekelumit kisah ketika Al-Ghazali menuntut ilmu di 3 daerah, Tus, Jurjan, dan Naisabur. Selanjutnya, episode perjalanan intelektual Al-Ghazali berlanjut di Baghdad.